أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, ayyuhal asatidah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kita dipertemukan, dimudahkan untuk bermuajahah dalam rangka saling menasihati, saling mengingatkan, dan juga tentunya ini menjadi bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi saya pribadi, sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan, wa idastansahaka fansahu, apabila engkau diminta oleh saudaramu untuk memberikan nasihat maka nasihatilah saudaramu. Namun sebagaimana kaidah yang berjalan dalam agama kita, bahwa setiap kali orang yang memberikan nasihat haruslah sadar bahwa kalaupun dia memberikan nasihat, harusnya nasihat itu diperuntukkan untuk dia sendiri yang memberikan nasihat. Sehingga kita dapati salaf kita seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berdiri di depan para sahabat, yang kita tidak ragu akan keutamaan Abu Bakar di atas seluruh para sahabat, di mana beliau adalah afdhalun nas ba'dal anbiya, yaitu orang terbaik setelah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun di antara sahabat yang pernah merasa lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka disebutkan Abu Bakar As-Siddiq ini ternyata ketika berbicara di depan para sahabat, beliau pernah mengatakan, jalastuhuna walastu bi khairikum. Aku pernah, artinya beliau duduk ataupun berdiri kala itu, yang ketika beliau itu mengungkapkan dan memberikan nasihat kepada para sahabat, terlebih dahulu beliau mengatakan, aku di sini di depan kalian, wa kuntuhuna walastu bi khairikum. Aku di depan kalian bukan berarti aku lebih baik daripada kalian semua. Maka aula wa ajal, tentu kita semua adalah orang-orang yang lebih pantas untuk mengucapkan itu, karena Abu Bakar As-Siddiq orang yang jelas-jelas terbaik saja pernah mengatakan demikian, apalagi kita orang-orang yang hari ini jauh dari keutamaan dan predikat yang pernah didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Dan tentu siapapun di antara kita yang kemudian hari ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk ngajar, baik itu ustadz maupun ustadzah, jangan pernah dalam kemudian kita bekerja sebagai seorang guru ataupun menjadi bagian dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ada terselip dalam hati kita bahwa apa yang kemudian kita ajarkan dan apa yang kemudian kita berikan kepada anak didik kita, ataupun kita bersama-sama guru yang lain berada di sekolah kita ataupun pesantren kita merasa lebih baik dari mereka. Jangan, ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika ada orang yang tidak merasa dia lebih baik dari orang lain kemudian tidak berkata yang hak. Bukan berarti ketika kita punya kaidah itu kemudian kita mendiamkan orang yang berbuat salah. Ini keliru.
Karena orang yang kemudian memiliki akidah yang benar, manhaj yang benar, mereka selain kemudian tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, tapi bukan berarti mereka mendiamkan kekeliruan dan kesalahan orang lain. Jadi ini harus dicatat betul-betul. Bukan kemudian kita diajarkan kalau begitu saya terserah ada orang salah yuk kita biarin. Keliru. Itu kaidah keliru. Ya. Sehingga kemudian ketika ada orang menasihati kita, bukan berarti orang yang memberikan nasihat kepada kita dia merasa lebih baik dari kita, bukan. Tetapi itu adalah bagian dari apa? Tanggung jawab seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Ya, sama seperti ketika kemudian kita menjadi guru ngajar kepada orang lain, ngajarkan murid-murid kita, jangan pernah merasa kemudian diri kita ini adalah apa? Orang yang lebih baik dari orang yang kita ajarkan. Tetapi karena qadarullah masya'a fa'al, Allah memberikan minnah kepada kita ilmu, pengetahuan yang kemudian kita diberikan kesempatan untuk ngajar, maka ajar mereka, ajari mereka, ya, nasihati mereka. Tetapi tentu nasihat dan ajaran itu juga akan kemudian kita konsumsi untuk diri kita sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, yang berada di atas muka bumi Allah mendapatkan ridho darinya. Bukan kemudian orang-orang yang kemudian berada di atas dunia, mereka melakukan aktivitas sebagaimana dahulu para nabi, yaitu berdakwah di jalan Allah, tetapi ternyata di sisi Allah kita termasuk orang-orang yang tercela. Karena apa? Karena kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Ya, kita seorang mukmin, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, setiap nasihat yang keluar dari lisan kita, jangan pernah nasihat itu hanya untuk orang yang kita ajak bicara ataupun yang kita berikan nasihat kepada mereka, tetapi harus kita konsumsi untuk diri kita sendiri. Ya, harus kita kemudian nasihat itu kita realisasikan, kita cerna baik-baik, karena sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan nasihat tersebut. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tentu saya mengajak kepada semua yang hadir dari Dewan Asatidah, para guru, para ustadz yang ngajar di pesantren Al-Azam, ya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, dan juga tentunya seluruh Dewan Ustadzah yang ada dan yang hadir, baik itu yang mengajar agama ataupun yang mengajar ilmu umum. Maka saya ingin menasihatkan bahwa nasihat ini untuk kita semua, bukan untuk hanya antum saja yang mendengarkan, tapi saya pun layak dan patut untuk mendengarkan nasihat ini. Sebagaimana yang sudah berjalan dan sudah berlalu kajian-kajian rutin saya di pesantren ini, harapan besar adalah apa yang saya berikan berupa nasihat-nasihat, motivasi-motivasi untuk kita para guru menjadi guru-guru yang terbaik, menjadi guru-guru yang memiliki hati yang besar untuk mendidik anak-anak kita dengan keikhlasan, dengan contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu harapannya menjadi mizan hasanah kita semua, dan paling tidak menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita di sini bukan dalam arti bekerja, tetapi di sini kita adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berada di sebuah lingkup pendidikan dan berada di sebuah lembaga penyelenggara pendidikan, agar ilmu kita bermanfaat, agar kita mendapatkan bi'ah yang baik, dan agar kemudian hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan beberapa uraian yang insyaallah bermanfaat bagi kita. Sebagaimana yang sudah maklum bagi kita, semua kita tahu bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk ibadah. Surah Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini kalau kemudian didengar oleh antum dan kita semua mungkin sudah sangat familiar, bahwa ayat itu adalah dasar kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Tidaklah mereka diciptakan, kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah kita bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu perkara yang banyak di antara manusia mereka lalaikan, ya. Padahal kita tahu bahwa seorang mukmin tidaklah dikatakan orang itu beriman, ya, hanya bukan kemudian hanya sekedar dia meyakini akan adanya Tuhan. Oleh karena itu kita tahu bahwa dalam kaidah yang sudah kita sama-sama belajar tentang akidah ataupun tauhid yang diajarkan oleh para ulama kita, bahwa seorang mukmin itu harus tahu bahwa komponen yang ada dalam akidah Islamiyah, di mana ketauhidan itu ternyata ada 3 komponen.
yang muaranya adalah rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga asma dan sifatnya. Maka dari situ ternyata sekedar menjadi orang yang yakin akan benarnya Islam tidak cukup. Ya, menjadi orang yang yakin akan benarnya Islam tidak cukup bagi kita. Tetapi sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama bahwa iman itu adalah i'tiqadu bil janan wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. 3 komponen inilah yang kemudian menjadi dasar pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini. Di mana seorang mukmin itu bukan hanya kemudian aku yakin kalau kemudian pendidikan Islam itu bagus. Tetapi kita juga harus mendengungkan pendidikan Islam itu dan sekaligus mengajarkan kepada manusia pendidikan yang benar yang kemudian dimaksud dalam pendidikan Islam. Artinya jangan pernah kemudian ada di antara kita menjadi dewan guru yakin bahwa kesabaran itu harusnya adalah ada pada diri kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kemudian menjadi hamba-hamba yang sabar. Tapi kenapa kemudian dalam prakteknya kita yang kemudian beriman, kita yang kemudian yakin tidak mempraktekkan sabar itu dalam aspek pendidikan kita yang kita jalani? Kenapa kita tidak sabar dengan anak-anak kita? Kenapa kita tidak sabar dengan ketaatan kita yang kemudian harus direalisasikan dalam dunia pendidikan? Yang kita tahu bahwasanya dalam Islam itu sabar terbagi menjadi 3, as-sabru fi ta'atillah, was-sabru an maksiatillah, was-sabru ala aqdarillah. Yang 3 komponen itu harus kemudian kita terapkan dalam diri kita, sehingga ketika kita ngadapin anak-anak itu punya komponen itu, sehingga kemudian kita punya kekuatan tersendiri. Ketika menghadapi anak yang tidak kunjung berubah setelah kita nasihati beratusan kali, kita sabar. Ketika kemudian kita butuh di mana anak-anak kita itu dibangunkan jam 3 untuk mereka juga sholat tahajud sebagaimana kita, tapi kemudian kita harus keluar kamar kita, harus mungkin kalau rumahnya di sekitar pesantren ini kita harus masuk dulu ke dalam gerbang, kemudian proses naruh motor kita, kemudian naik ke tangganya anak-anak, itu kan butuh proses kesabaran, di mana as-sabru fi ta'atillah. Tapi kenapa kok kemudian kita menjadi hamba-hamba yang tidak kuat dalam mempraktekkan itu? Ya? Kenapa kok kemudian ketika ada seorang di antara murid kita yang sudah dinasihati berkali-kali tetap mentok, tetap nakal, qadarullah dia tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lulus, tidak mau mengindahkan nasihat-nasihat kita. Ya udah qadarullah. Kenapa kita harus mencela dia? Memang susah diatur, orang bandel, enggak mungkin. Kita enggak seperti itu. Harusnya mukmin yang kemudian beriman tidak kemudian mengatakan itu. Tetapi kemudian selalu husnudzon, selalu kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki 3 komponen sabar yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, kaidah yang tadi diterangkan oleh para ulama bahwa kita sebagai seorang dai, seorang guru harus memiliki 3 komponen itu tidak mudah untuk kita praktekkan. Walaupun mungkin antum yakin bahwa yang namanya sabar itu wajib, bahwa yang namanya semangat dalam mengajar itu adalah keharusan. Kita yakin bahwasanya yang namanya anak berubah itu proses, tapi kenapa kok kita tidak menjadi orang-orang yang berada di dalam pemahaman-pemahaman itu? Kita tahu bahwa kalau kita mendidik dengan hati, dengan serius, anak-anak kita pun akan mendapatkan hidayah yang lebih berarti daripada ketika kita mendidik hanya formalitas. Tetapi kenapa kita tidak mendidik dengan hati? Tetapi kenapa kita kemudian dalam mengajar tidak kemudian menghadirkan hati kita, tidak membesarkan hati kita, tidak memiliki keterkaitan dengan amal yang agung ini berupa dakwah di jalan Allah ini? Ini semua pertanyaan bagi kita. Oleh karena itu sedikit saya ingin terangkan, ketika kemudian para ulama menjelaskan bahwa iman seseorang itu harus direalisasikan dengan 3 komponen yang ada. Yang pertama adalah i'tiqadu bil janan wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Keyakinan dalam hati, kalau kita berbicara soal iman secara umum, maka muara dari kaidah ini akan pembahasannya tentang Allah tentunya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya. Kalau antum belajar beberapa kitab seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, ataupun kemudian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan, ataupun beberapa ulama-ulama yang lain yang menulis tentang kitab Tauhid, maka pembahasan yang dimaksud itu adalah masalah penjelasan tentang apa? Tentang iman seseorang. Tapi karena kita ranahnya adalah ranah para pendidik, maka saya ingin kemudian mengupas kaidah-kaidah di atas
yang ada hubungannya dengan kita para pendidik. Makanya contoh-contohnya saya tidak kemudian ada hubungannya dengan masyarakat umum. Berbeda ketika saya menjelaskan pada orang awam sama antum-antum yang kemudian hari ini berada di pesantren yang mendidik anak-anak. Tentu contoh-contoh saya pun kaitannya dengan masalah pendidikan, dengan masalah tarbiyah, dengan masalah yang kemudian kaitannya dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah tadi oleh para ulama disebutkan, kita sebagai seorang dai, kita sebagai seorang mukmin yang berada di wilayah dakwahnya para anbiya, yang kita tahu kita adalah para perwaris Nabi alaihi salatu wassalam, karena kita hari ini bekerja sebagai orang-orang yang menjadi fasilitator untuk anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka keyakinan yang ada pada diri kita harus selalu dan senantiasa dipupuk, dikuatkan. Kalau antum kemudian capek ngajar di pesantren, antum lelah dan kemudian bosan, coba ingatkan diri antum sendiri. Ingat ya mas, di sini bukan nyari duit. Ada nggak di sini yang antum gajinya 100 juta? Menunjukkan di sini bukan cari uang. Di sini bukan tempat untuk kita mencari dunia. Di sebuah lembaga pendidikan bukan tempat untuk mencari dunia. Maka seorang yang kemudian berada di wilayah para pendidik, dia harus sadar ketika dia kemudian datang kemalasan, rasa futur, malas, coba ingatkan diri kita. Misalnya namanya Ustadz Joko. Ustadz Joko, kowe ning kene luru apa? Kalau kamu nyari uang, bukan di sini tempatnya. Di sini adalah tempat orang-orang yang mau mendidik manusia. Di sini adalah tempat untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian apa? Memberikan jalan hidayah kepada anak santri kita. Maka kalau kemudian i'tiqad kita sudah benar, keyakinan akidah kita sudah benar, ideologi kita dalam mendidik sudah benar, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Bahkan ketika kemudian kita dapati pada diri kita mungkin ada masalah dan problem antara kita dengan guru yang lain, atau mungkin kita dengan wali santri, atau kita dengan santri kita sendiri, bahkan problem yang kita hadapi pun akan terasa ringan. Berapa banyak orang keluar dari pesantren karena tersinggung? Berapa banyak orang mengundurkan diri dari dakwah karena dia tersinggung? Berapa banyak orang yang kemudian tidak lagi mau menasihati orang karena kemudian diolok-olok? Kalau kita jadi nabi, kalau kita kemudian menyelami apa yang pernah dialami oleh Nabi SAW, di mana beliau dilempari batu, diolok-olok, dicaci maki, mungkin kita adalah orang-orang yang kemudian tidak pantas sama sekali untuk menjadi pewaris mereka. Karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Makanya lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu risalah beliau ketika menulis Ushulus Salasah. Apa kata beliau? Ketika beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang wajib seorang mukmin realisasikan dalam hidupnya, di antaranya adalah apa? Dia adalah harus mengetahui pada ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian apa? Wal amalu bihi, dia juga harus mengamalkannya. Kemudian apa? Wad da'watu ilaihi, kemudian berdakwah atas ilmu tersebut, atas amal soleh tersebut. Kemudian apa? Was-sabru ala adza'u fihi, dia harus sabar atas apa? Adza. Langsung disebut adza. Kenapa? Karena dalam dakwah, dalam pendidikan, dalam kemudian kita mengajar di pesantren tidak mudah. Maka barang siapa kemudian ada di antara kita ustazah yang di belakang, kalau hanya sekedar mau nonton film Korea, jangan di pesantren. Jangan menjadi pendidik. Kalau kita masih suka kemudian urusan-urusan dunia, seperti anak-anak muda yang tidak mengenal agama, mengundurkan diri. Walaupun ini bukan sebuah keinginan saya, tetapi ini adalah ancaman yang harusnya kita sadar bahwa itu adalah milik orang-orang yang tidak tahu agama. Kalau sekarang kita sudah tahu, kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus lemah? Kenapa kita kemudian hari ini tidak bersemangat untuk kemudian mendidik orang-orang yang nantinya sesungguhnya mereka ketika menjadi orang-orang baik atas jalan kita, atas petunjuk dari kita, atas upaya yang kita lakukan kepada mereka, demi Allah kebaikan mereka kita pun akan mendapatkannya. Bukankah Rasulullah SAW ingatkan menda'a ilal huda, barang siapa yang kemudian mendakwahkan kepada jalan hidayah kepada orang yang kemudian kita dakwahkan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu melakukan apa yang pernah kita tunjukkan kepada mereka. Min ghairi an yankusa min ujurihim syai', tanpa sedikit pun akan mengurangi pahala yang kemudian mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang melakukan ibadah tersebut atau kebaikan-kebaikan tersebut. Kenapa kita kemudian hari ini lemah?
Kenapa kemudian ada di antara kita yang lulus pesantren, di masa-masa kemudian kita mengajar, ada sebuah ungkapan, aku suatu ketika kalau sudah punya duit banyak saya nggak mau ngajar. Ini satu kelemahan, ini adalah satu kemunduran, ini adalah suatu degradasi yang ada pada orang-orang yang hari ini sudah mengetahui ilmu tapi malah justru ingin menjadi orang-orang awam. Maka i'tiqad bil janan yang kemudian dimaksudkan oleh para ulama bagi kita para dai, harusnya kita lebih kuat. Keyakinan kita menjadi orang-orang yang kemudian berada di dalam pendidikan itu kuat. Ngajar yang semangat, ngurus santri dengan hati, dengan kesabaran, dengan penuh totalitas. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah terpatri sesuatu yang betul-betul menguatkan dirinya bahwa dia sekarang bukan lagi cari dunia. Kita sekarang sedang melakukan pekerjaan para nabi dan para rasul. Bukankah para ulama ketika kemudian menjelaskan fikih dakwah, maka salah satu kaidah yang umum diketahui oleh orang-orang yang hari ini berdakwah ketika mempelajari fikih dakwah adalah ad-da'watu ilallah min wadhifatil anbiya'i wal mursalin. Sungguh dakwah di jalan Allah itu adalah pekerjaannya para nabi dan para rasul. Makanya apa sih sebenarnya ilmu yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita? Tidak ada yang kemudian menjawab kecuali pasti ilmu agama. Karena ini bukan pekerjaannya orang sembarangan. Ini pekerjaannya para nabi dan para rasul. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustadzah yang hadir, jangan pernah menjadi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan dalam pekerjaan kita hari ini menjadi seorang pendidik. Mendidik di pesantren hanya sekedar formalitas, hanya sekedar menjalani sebuah rutinitas ataupun kemudian menjalani sebuah pengabdian. Misalkan ada di antara ustadz-ustadz yang mungkin pengabdian, coba tunjuk jari yang pengabdian sekarang. Asatidah, ayuhal ustadzidah yang pengabdian, tunjuk jari. 1, 2, 3. Ya, ingat baik-baik, jangan dipahami ini sesuatu yang kemudian dianggap nggak apa-apalah cuman setahun, sehingga antum dalam hari-hari cuman menghitung waktu kapan selesainya. Bukan. Pada saat saya dulu ngabdi, cerita nih, mau diceritain nggak? Pada saat saya ngabdi dulu, itu tidak ada pikiran untuk kemudian mikir, ini kan sementara, enggak. Totalitas. Sehingga pengalaman-pengalaman dulu ketika saya dipanggil oleh sekda kabupaten di salah satu kota di Jawa Timur, ketika saya ngabdi di sana, pengalaman kita dakwah di depan para pejabat misalkan, itu betul-betul bukan kemudian sekedar formalitas, tetapi kita maknai ini adalah bagian dari jalan dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Totalitas betul. Sehingga kemudian kita di masjid pun menjadi orang yang kemudian kita belajar sebagai orang yang membawa agama Islam, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bukan kemudian datang ke sebuah pengabdian, ke sebuah pesantren yang dimana pesantren kita menunjuk untuk kita berada di sana, kemudian itu menjadi formalitas, menghabiskan waktu 1 tahun lah daripada kemudian tidak punya kerjaan. Salah. Niatkan betul, kuatkan betul hati kita bahwa keberadaan kita di sebuah lembaga pendidikan untuk mizan hasanah kita, untuk kemudian kita berkarya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para asatidzah yang sudah menentukan diri bahwa saya di sini mau ngajar, itu harus lebih kuat lagi. Mau apa saya di sini? Batu loncatan, keliru. Ya, keliru. Ini adalah satu muara yang luar biasa, di mana kemudian Allah pilih kita untuk menjadi bagian dari para pendidik. Nah, keyakinan yang seperti ini harus ditanamkan pada diri kita, sehingga kita menjadi guru itu senang, bahagia. Bukan kemudian kita jadi guru melihat orang, kok kayak begini, kayak DE keren gitu. Enggak, keren antum, keren kita para pendidik. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka disinilah kemudian letak i'tiqadu bil janan, keyakinan dalam hati yang kemudian dimaksud oleh para ulama kaitannya dengan masalah akidah. Ya, ini juga bisa kita tafsirkan kalau kita menjadi seorang
mukmin, seorang dai, maka keyakinan dalam diri kita itu ya dikuatkan, dikokohkan. Jangan kemudian menjadi dai, menjadi guru di pesantren itu hanya sekedar formalitas. Aku kemarin pengennya sebenarnya jadi tukang, Ustaz, tapi rak diterima karena ora iso malu-malu, ora iso ngaduk semen. Akhirnya saya sekarang ya udahlah di pesantren aja. Ini bodoh. Ya. Makanya dulu waktu saya ngajar di Makassar, ya, saya ngajar di Makassar. Qadarullah dulu kan saya membangun usaha dari kecil, dari awal itu saya membangun usaha sendiri. Saya itu ngelihat es putar, tahu nggak es putar? Es tungtung itu yang dibuatnya pakai alat khusus, ada 2 lubang, yang lubang luar itu isinya adalah es batu dengan garam krosok, yang dalamnya adalah cairan yang nanti akan menjadi es krim. Nah, itu buat es krimnya itu diputar sambil diaduk terus. Itu kalau 30 menit itu sudah langsung mengeras itu, kalau diputar terus mengeras. Dulu awalnya saya nggak tahu, saya tanya, Pak, ini buatnya es krim ini gimana? Apa kulaan apa beli? Kata si penjual es krimnya, karena tahu saya guru di situ, dia bilang, Pak Ustadz sudah jadi guru loh, mulia, kerjaan mulia, masa mau jualan es krim? Saya pikir kan waktu itu bukan saya meninggalkan guru, tetapi saya ingin belajar juga cara nyari nafkah yang mungkin bisa lebih, karena dulu saya digaji di pesantren tahun 2010, ya, di UMR pada saat itu 2 juta sekian, saya gajinya 600.000, berarti tidak ada separuh dari UMR. Paham ya? Kalau antum mungkin sudah kabur itu. Wah, nggak prospek, Ustaz. UMR-nya 2.500.000, gaji 600.000, nggak prospek kan? Udah gitu kos-kosannya bayar sendiri, kos-kosannya bayar 200.000, jadi saya makan 400.000 sama istri. Makanya saya sering minta izin sama pesantren ngambil lauknya santri, dan santrinya pun malah senang. Ya Ustaz, ini bareng, makan bareng. Terus saya ada istri, saya bawa ke rumah. Ya, ini cerita fakta dan realita terjadi. Sampai temen itu pernah ya ngomong, Ustaz mau ngambil lauk lagi, monggo Ustaz buat ntar malam. Mereka tahu kalau malam saya kadang nggak pakai lauk. Itu kita jalani jemaah. Tapi totalitas kita dalam pesantren menjadikan kemudian Allah muliakan kita. Ya, maka kita jangan pernah kemudian menganggap bahwa pekerjaan dalam pendidikan itu satu hal yang remeh, jangan pernah. Ya, dulu ketika kemudian cerita apa tadi? Saya kok sampai cerita es krim, ya. Jadi saya bilang sama penjual es krim, es putar itu. Jadi di Makassar itu ada penjual es putar yang Yang es putarnya itu nanti di atasnya dikasih kayak jelly, kemudian nanti ada mutiaranya itu, ya. Jadi dikasih kayak buah-buahan juga gitu. Saya pikir ini es putar kalau dikasih rujak pedes ini jadi aneh nih. Nah, makanya saya mau belajar, Pak, bikinnya gimana? Ya. Akhirnya bapak itu ngomong, Pak Ustadz sudah jadi guru malah mau jual es krim. Saya bilang guru saya tetap, tapi saya mau belajar bikin es krim. Akhirnya saya punya laptop, saya jual, saya beli alatnya, minta diajari sama bapak itu. Ajar, akhirnya saya setiap kali pulang dari ngajar, saya jual es krim. Ya. Maka subhanallah jemaah, ini cerita-cerita panjang, nanti ceritanya antum malah nanti nangis gimana. Ya, nggak usah tak ceritain. Intinya adalah ya, orang tahu bahwa pekerjaan menjadi seorang guru itu adalah satu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan manusia pun akan menghargai kita. Ya. Jadi ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Menjadi seorang guru itu sangat mulia. Ya. Menjadi seorang pengajar itu adalah merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ikhwani fiddin, para asatidah dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, wa qaulu bil lisan, dan juga di antara realisasi dari seorang yang beriman itu adalah apa? Mengucapkan dengan lisan. Maka kita, ya, dimanapun berada, itu harus pada level dimana kita itu mendengungkan sebagai seorang guru. Guru itu kalau dibahasakan bahasane wong Jawa kuwi
digugu lan ditiru. Nek digugu ki kan menunjukkan wong ki kan ngomong, karena kan dia dengan omongannya, dengan nasihatnya, dengan dengungan-dengungannya itu orang itu akhirnya kemudian menggugu dirinya, mendengarkan dirinya, ya, mencontoh dirinya. Itu yang disebut dengan guru. Makanya kita ini tidak boleh menjadikan lisan kita itu berhenti berbicara kebaikan dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita hari ini menghadapi santri-santri, menghadapi anak-anak. Makanya saya bilang, ingat teman-teman yang berada di wilayah ini, apapun yang kita katakan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Maka kalau antum ketemu santri, jaga lisan kita. Kalau kita berbicara di ranah bahasa Arab misalkan, antum jangan ngomong kecuali bahasa Arab. Apalagi yang sudah belajar di pesantren yang memang guru-guru diniyahnya, jangan ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya, ngomong bahasa Arab ke anak-anak, karena ini adalah bagian dari syiar. Ya. Kemudian wal amalu bil arkan, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Artinya apa? Kita benar-benar menjadi guru yang pantas dan patut ditiru oleh anak-anak kita. Makanya mohon maaf kalau tadi ada ustadz yang saya tegur, pecinya mana gitu, enak kolan suah. Itu sebenarnya bukan saya ingin mengejek ataupun kemudian apa, tidak. Karena hay'ah kita, madhar kita itu bagi santri itu menjadi contoh. Ya, kita boleh-boleh saja nggak pakai peci, mungkin kita ganti topi ya, tapi lihat momentum sedang di mana kita. Kalau kita misalkan lagi jalan-jalan, lagi rekreasi sama santri misalkan, ya boleh kita pakai ganti topi atau nggak pakai peci, nggak masalah. Outdoor misalkan, ya jangan juga antum main bola pakai jubah, ya kan? Jangan juga antum kemudian motoran pakai sarung, kan itu. Ya harus sesuai, gitu kan? Harus jangan menjadi orang-orang yang dolim, yang kemudian sarungan tapi bal-balan. Itu kan lomba 17 Agustus kan ini. Ya kalau kita main bola ya pakailah training, kita lah pakai kaos yang jangan pakai baju batik main bola. Ya. Nah, dikira bancaan nanti kan. Nah, jadi yang sesuai dengan apa yang ada, sehingga seorang yang hari ini menjadi guru itu memperhatikan 3 komponen ini, insya Allah dia akan berhasil dalam menjadi guru-guru yang baik di tengah anak-anak kita, anak-anak santri kita. Jadi nasihat saya ini dalam merealisasikan itu semuanya juga harus jangan nunggu waktu sampai tepat. Ustaz, nanti saya tak praktekkan begitu kalau saya sudah S1, kalau saya sudah S2, kalau saya sudah doktor baru saya mau praktekkan. Enggak. Tidak ada satupun di antara kita yang kita yakin bahwa besok masih hidup. Benar tidak? Ada nggak di antara antum yang tunjuk jari, Ustaz, insya Allah pasti besok saya masih hidup? Ada yang berani mengatakan itu? Ada? Coba tunjuk jari. Yang pasti besok masih hidup, tunjuk jari. Hah? Nggak ada. Tidak ada satupun di antara kita. Mungkin ada hari ini di antara kita meninggal dunia, atau mungkin nanti malam, atau mungkin besok. Tidak ada yang tahu. Kalaupun kita tidak mati, ada sesuatu yang Rasulullah SAW kabarkan, mungkin di antara kita tidak lagi punya kesempatan yang sama sebagaimana yang kita miliki di hari ini. Ya, kata Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, badiru bi'a'mali fitanan. Bersegeralah kalian merealisasikan potensi-potensi kebaikan yang mungkin didapati pada saat kemudian kita masih hidup. Ketika kita berada di pagi hari, ya, ingin melakukan kebaikan ke santri, membangunkan sholat subuh, jangan nunda, nanti ajalah pas jadwal saya. Makanya ada beberapa guru yang kemarin tanya ke saya, Ustadz, saya jadwalnya sebenarnya pekan ini Ustadz, dan sudah selesai Ustadz, pekan depan ini Ustadz lain, tapi kok kemudian saya pengen pekan ini saya juga yang bangunkan santri, dengan harapan nanti saya bisa pekan-pekan berikutnya saya bisa libur. Keliru. Yang pertama sudah benar, ingin membantu, tapi maksudnya dia itu mau tukeran sama temannya. Saya bilang, kalau soal tukeran ente nggak usah masuk-masuk di wilayah itu. Jalani saja kalau ente memang urusan jadwal, ya udah jalani saja jadwalmu. Tapi kalau kamu mengatakan saya ingin membantu temanku di jadwal dia,
tanpa harus ada balas budi dan pamrih dari teman saya untuk pada saat saya kemudian bekerja membangunkan santri kemudian dengan harapan dia bantu saya, itu baru top. Paham maksud saya? Jadi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita dalam bekerja itu harus totalitas. Harus orang-orang yang kemudian melakukannya itu tanpa nunda-nunda. Ya, kita tidak perlu kemudian nunda, nanti aja kalau pas jadwal saya, kalau saya mau bangunkan santri. Kan tidak juga ustadz yang kemudian bangunkan di jadwalnya kemudian marah karena kita bangunkan, kan? Iya tidak? Justru dia terbantu, kan? Syukran ustadz sudah membantu anak-anak. Jadi kita datang, ustadz antum yang blok sana, anak yang blok sini. Ustadz ini bukan jadwal antum, nggak apa-apa, anak bantu, khair insyaallah. Ciliat. Senang nggak temannya? Tenang, senang. Dan kebaikan yang kemudian kita realisasikan dengan segera itu adalah merupakan di antara tanda-tanda di mana kita ingat akhirat. Kita tahu bahwa amalan yang kemudian kita lakukan itu belum tentu selalu dan senantiasa ada pada diri kita. Kesempatan yang kemudian Allah berikan itu tidak selama-lamanya ada pada diri kita. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan untuk kita selalu dan senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita akan dihadapkan dengan berbagai macam rintangan dan halangan yang mungkin ada pada hidup kita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW di hadis tersebut melanjutkan, terkadang yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Di pagi hari dia masih beriman, namun sore harinya dia menjadi orang kafir. Sehingga ketika kita pagi hari tidak memaksimalkan potensi kebaikan yang mungkin kita berkesempatan untuk bisa melakukannya, memungkinkan untuk sore hari ketika pagi hari kita tinggalkan, sore hari itu tidak lagi bagi kita, kesempatan itu datang. Kalaupun datang, ternyata keadaan kita tidak sama seperti pada saat kita berada di pagi hari masih keadaan muslim. Ustaz, tapi kan saya di pesantren, masa saya sore nanti menjadi orang kafir? Mungkin tidak? Mungkin, sangat mungkin. Apalagi yang belum nikah misalkan, ketemu akhwat yang mungkin Nasrani lewat, kemudian kita senang, kemudian saya mau belum nikah, saya senang banget sama itu. Akhwat itu, mas ke rumah dulu, monggo, bapak saya nunggu di rumah misalnya. Oh iya. Sampai sana bapaknya ngomong, kamu boleh nikahi anak saya tapi kamu masuk agama kita dulu. Kata dia, oh nggak apa-apa lah, ya kan? Ustaz itu langsung ngomong sama mudirnya, Ustaz saya tak pamit dulu keluar mau nikahin akhwat, nanti kemudian saya mau balik lagi. Begitu dia keluar dari agama Islam, belum dinikahi, belum ditiduri istrinya, dia kesleo di kamar mandi, kepengkok, mati. Dan itu ada kisah yang kemudian terjadi pada seorang muadzin di zaman salaf dahulu. Ya, coba bayangkan, itu bisa terjadi pada siapapun. Maka dalam kemudian melakukan kebaikan, ngurus santri, apapun yang kemudian terbesit dalam benak kita untuk berkarya di pesantren, jangan pernah ditunda. Karena bersegera dalam melakukan kebaikan pun ternyata menjadi bagian untuk menguatkan diri kita menjadi orang-orang yang berada dalam ketaatan. Ya apa tidak? Bukankah akidah Ahlussunnah mengajarkan kepada kita yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah? Iman itu bahasanya naik turun. Bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah, berkurangnya dengan dengan tidur, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian harus dilakukan. Jadi kita jangan menunda untuk ngurusin santri kita, untuk berbuat baik kepada santri kita, untuk memaksimalkan potensi-potensi kita, jangan ditunda. Karena kalau kita tunda, yang bisa terjadi ima kita tidak lagi punya kesempatan, ima kita kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah dan tidak lagi punya waktu dan tidak punya lagi umur untuk bisa melakukan tersebut. Makanya kita lihat dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menerangkan ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia mengatakan Rabbirji'uni, ya Allah pulangkan
aku. Ada yang kemudian fa as-saddaqa wa aku minas sholihin, ada yang kemudian a'malu sholihan fima tarak. Ini semua adalah penyesalan-penyesalan yang mungkin bisa menimpa kita manakala kita menunda-nunda kebaikan, terutama dalam masalah pendidikan. Anak-anak kita kalau kita tunda, Pak, ya Ustadz dan Ustadzah, maka mereka rugi waktu. Mereka sudah bayar, mereka sudah waktunya diluangkan untuk kemudian mondok di pesantren kita, maka waktu kita betul-betul harus maksimalkan. Jangan pernah kemudian menjadi guru yang mengalir lah, pokoknya mengalir aja, nanti kita nggak berbuat apa-apa juga lulus sendiri. Nah, ini adalah guru-guru yang mohon maaf tidak ada kualitasnya sama sekali. Guru-guru yang kemudian harusnya kita buang jauh-jauh dari pesantren kita, karena kita demi Allah akan benar-benar memiliki orang-orang dari santri-santri yang hebat, manakala kitanya juga adalah orang-orang yang memiliki potensi-potensi kebaikan untuk mereka. Ya, kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW melahirkan para sahabat yang begitu gilang gemilang dalam hidup mereka? Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki kebaikan. Ya, kenapa ada beberapa pesantren-pesantren di luar sana? Bukan kita mau membanding-bandingkan, tapi kenapa ada beberapa pesantren yang kemudian lulusannya terkenal, lulusannya kemudian punya track record yang hebat, ya, bahkan ada satu pesantren, 2-3 pesantren, tidaklah kita masuk ke dalam pesantren yang mungkin baru-baru kecuali ada lulusan-lulusan dari pesantren tersebut. Kenapa? Karena kalau antum lihat dalam sejarah pesantren itu, ternyata orang-orang yang pertama kali ngajar di pesantren itu adalah orang-orang yang sangat kuat dalam mendidik. Bahkan ada cerita-cerita dari santri-santri senior di pesantren tersebut. Cerita apa? Dulu Ustadz A itu, ya, setelah ngajar itu pulang ke rumah cuman sebentar, kita didatangi lagi. Makan siang kita dilihat, dituntun, ditegur kalau ada yang makan tangan kiri, ditegur kalau kemudian makannya tidak benar, diurusi sampai urusan makan. Setelah itu kita jam 2 sudah istirahat, Ustadz itu barulah pulang. Bayangkan, Ustadz itu pulang, nanti asar kita main bola ataupun ada yang tasmi lagi, kita diawasi main bolanya. Sehingga kemudian ada di antara mereka yang santri-santri main bola itu diawasi sama ustadznya, karena main bola kadang-kadang bicara kotor keluar sama anak-anak kita. Sehingga ustadz itu bicaramu dijaga. Iya ustadz. Begitu mau mereka jam 5 mandi pun kemudian mereka diawasi. Karena di mandi kadang-kadang anak-anak baris, ada yang berkelahi, mungkin ada yang olok-olokan, ada yang saling ngejek, sehingga ada sejarah, ya. Ada seorang santri yang kemudian tidak naik kelas gara-gara nyanyi-nyanyi di kamar mandi, digedor, dor. Hei, diam. Kata si santri, "Hei, siapa ente?" Dikira itu santri juga. Wah, lu ente gitu kan. Akhirnya apa? Nggak naik kelas. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh ustadz itu asarnya luar biasa bagi santri yang bahkan tidak naik kelas. Atas sebab itu sekarang dia sudah lulus dari Madinah. Dia belajar di sana, dia selesai dan sekarang menjadi dai yang terkenal. Dai yang kemudian selalu berterima kasih kepada ustadz yang ngurusi sampai urusan mandi pun diperhatikan. Iya tuh. Ternyata pesantren-pesantren yang hebat itu diawali oleh orang-orang yang kuat dalam mendidik. Makanya kalau kita tidak punya jiwa yang seperti itu, apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Maka kalau kemudian kita melihat anak-anak kita itu kok lulusannya biasa-biasa aja ya Ustadz, misalkan, jangan salahkan mereka nggak mau belajar. Lihat diri kita. Kita ini layak apa tidak untuk menjadi guru mereka? Kita ini layak apa tidak untuk kemudian menghasilkan produk-produk yang bagus? Karena produk bagus saja, kalau makanan yang bagus, yang mungkin ya, yang instan itu pun dikatakan bagus kalau memang pabriknya itu canggih, kemasannya bagus, misalkan packagingnya bagus karena desainernya bagus, alat kemudian printnya bagus, kemudian pabrik
pabriknya bagus, steril dan seterusnya, manajemennya bagus, barulah menghasilkan produk yang bagus. Di pesantren ini sama seperti pabrik, tapi kita adalah pabrik manusia. Kalau SDM kita sebagai para guru lemah dalam ketakwaan kepada Allah, dalam masalah pengawasan, dalam masalah keimanan kita lemah, ya kalau kemudian kita hasilkan anak-anak kita tidak punya potensi kebaikan, ya ojo salah ke santrinya. Coba introspeksi diri. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Rokais fi Tarbiyatil Abna itu sangat mengena sekali. Perkataan beliau mengatakan apa? Sebelum Allah bertanya kepada anak-anak kita, maka kita akan ditanya sebagai seorang ayah ataupun ibu tentang mereka. Menunjukkan ketika kemudian didapati ada anak seorang ayah dan ibu punya anaknya durhaka, Allah tidak langsung menyalahkan anak itu. Tetapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana orang tua itu mendidik mereka. Ngeri nggak? Makanya antum jangan mikir, santri ini tahun ini jelek-jelek. Yang disalahkan santri ini, yang disalahkan kita. Sudahkah kita menjadi seorang yang cocok dan seorang yang layak untuk menjadi seorang guru bagi mereka? Ini yang menjadi titik berat bagi kita. Mudah-mudahan nasihat saya yang singkat ini, singkat tapi sudah 1 jam insyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang sabar dalam mendidik anak-anak santri kita dan semangat dalam mendidik mereka, dan tentunya menjadi guru-guru yang baik untuk mereka, dan insyaallah menghasilkan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah, para ustadz dan ustadzah, semoga paparan kita bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua menjadi guru-guru yang baik, guru-guru yang ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.